Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi nggak sanggup mengantarkan dia ke masjid. Woi, volumenya kurangin dikit, kurangin dikit. Tuh, Anda mesti koreksi tuh. Kalau dengan kaki belum mengantarkan ke masjid, Allah kirimkan sepeda belum ke masjid, Allah kirimkan motor belum ke masjid, Allah kirimkan mobil belum ke masjid, perlu dikirim apa lagi untuk mengantarkan Anda ke masjid? Pasti ada yang tidak berkah di harta itu. Dicek, diurutkan, didapat dari mana, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Kalau Anda sekiranya dapatkan dengan cara yang tidak baik, cepat tinggalkan. Tapi kenapa saat memulainya menggunakan alif? Ini ingin menunjukkan tidak mudah saat mengeksekusi itu. Karena saat orang sudah ada di level harta yang merasa nyaman, di zona nyaman, meninggalkan itu tidak merasa mudah. Karena gaya hidupnya berbeda, polanya sudah ada. Sehingga ketika akan pindah kepada pola yang lain, penyesuaiannya butuh waktu. Itu poinnya. Kan saya terangkan kan, di fisika juga sama di bab gaya. F1 sama dengan F2, babnya sama lagi bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh. Pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya kan? Kebiasaan dibentuk. Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya, mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan? Hambatannya beda, tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang, tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau Anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau Anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah. Awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang Anda dapatkan pertama kali bukan harta yang langsung diganti. Wasa'ah, yang aku berikan bukan hartanya dulu, yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah Anda kalau motivasi Anda berhijrah dapat harta itu keliru. Salah. Yang Anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu ketenangan hati. Sah. Lapang. Ini dia. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf, itu kan kayanya itu nggak ketulungan. Kayanya nggak terukur, kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu, seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rizkinya juga kan rizkinya haram. Ya boleh jadi yang kau dapatkan selama ini ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik ngambil yang nggak baik lagi, dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya, kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau Anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi tapi jangan bawa harta sepeser pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat
nggak akan selamat di jalan. Cuman bawa pakaian, nggak bawa harta. Jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam. Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah. Kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana. Nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting. Mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah. Kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Jangan ada yang ketiga. Belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Pilih mana? Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Tadi imam kita bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fin nafsik. Ba'da sholat zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadhaitumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran zikir. Quran surah 54. Ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah, buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah, sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah, kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut. Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan, kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya nggak benar, tetap gelisah juga. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua,
Saya agak cepat. Tingkat tantangan ini bisa jadi ada 3. 1, 2, 3. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa Anda kira sementara Anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada 3. 1, massat-humul ba'sa. Ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya. Ba's. Jamaknya ba'sa. Ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah Anda, ini masjid. Ya. Datang ujian ringan untuk menguji masih serius, nggak Anda pengen ke masjid. Kalau nggak ada ujian, nggak ada ukuran, benar nggak hijrahnya. Makanya Allah turunkan ujian supaya menguji serius nggak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis. Ya, kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's. Yang kiranya nggak butuh tenaga banyak dia katakan la ba'sa. Kayfa anta dhahib ila al-masjid fi matar? La ba's, fa fi mushkilah. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, nggak ada masalah, kecil kok cuma ringan aja. Fi midhallah ma ahtaju li midhallah. Ini payung, aku nggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, la ba's. La ba's. Lewat. Untuk nguji, benar nggak pengen hijrah ke masjid? Kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun Anda belum ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba gerimis, terus gak jadi ke masjidnya, berarti niat Anda berhijrah belum utuh sepenuhnya. Papa kok nggak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut riya, takut riya. Berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, soto ayam, tukang somai. Masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorro, dari kata durrun. Durrun, mulai ke fisik. Dorro, dari kata durrun. Mulai kena fisik. Hujannya mulai deras. Masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim nggak? Mulai nggak kebagian tempat, masih ta'lim nggak? Kalau kita masih bisa lewat, puncaknya yang terakhir, zilzal, wazulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dagdikduk, aduh berangkat nggak ya? Berangkat nggak nih? Bukan deras lagi, petirnya udah di mana-mana. Dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat gak? Sudah kemudian hujan deras, sebagian ada petir, akses tertutup banjir. Masya Allah, ustadznya masih datang juga. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh. Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan gak ada. Akses nggak dapat, snack nggak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim nggak? Zilzal. Situ ujiannya. Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu nggak mudah. Riba, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, tiba-tiba mau pindah, nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya, itu nggak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak, itu nggak mudah. Tapi ingat janji Allah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muraghaman katsira, sebanyak-banyaknya aku berikan.
Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak. Kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Karena merasa hidayahnya sudah puncak tinggi, kalaupun dia butuh dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini? Kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat, di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat, sekarang koreksi diri. Di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah? Yang dilarang, diharamkan. Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone, berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang nggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news, ya, yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube, ada cara merampok. Dibuka YouTube, ada cara mencuri. Ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang ia pegang kemanapun. Bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata. Turun nanti ke telinga. Turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Fokus. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ma itu bentuknya menunjuk pada semua tanpa batas. Semua yang dilarang tanpa kecuali. Apapun yang kita kerjakan kalau bersentuhan dengan yang dilarang, tinggalkan. Ya, jika ada yang haram-haram jangan banyak pikir, tinggalkan aja. Ya, kalau sekarang terlibat pada yang haram, kemudian dengan meninggalkan itu tidak ada bekal atau memungkinkan kita masuk pada bab yang lebih sulit hidup kita. Misal Anda bekerja nih, ya, dalam bab fikih ini begini, bekerja di tempat misalnya yang ada ribanya atau ada haramnya di situ. Kemudian Anda ingin tinggalkan seketika, tapi nggak ada modal dari situ. Kalau Anda tinggalkan seketika, jatuhnya lebih kuat. Bahkan berdampak pada kehidupan Anda lebih sulit. Ya, lebih tidak mudah untuk dijalani. Bahkan bisa mengancam kepada jiwa. Maka ulama sepakat di sini, jadikan ini sebagai pijakan, dijalani terlebih dahulu bikin jembatan. Cari pekerjaan lain. Begitu mendapatkan pekerjaan lain, tinggalkan total semua ini. Tinggalkan seluruhnya, dapat pekerjaan yang lain. Karena Anda bekerja, rezeki turun. Rumusnya sederhana. Ya, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki dituliskan, dijanjikan diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah ke-2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rizkinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, nggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar Anda dapat. Tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rizki itu bukan yang dikumpulkan. Apa yang masuk ke mulut Anda, itu rizki Anda. Anda sekarang di tabungan 1 miliar.
Tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi, maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Ini selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda. Itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, nggak ada kerjaan. Kalau orang beriman tuh nggak akan korupsi, bikin capek diri sendiri. Nggak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak-anak, pikirkan orang tua. Anda orang tua, pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda. Menahan kehamilan saat akan mengandung Anda. Sedang mengandung Anda, melahirkan Anda. Tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa nggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita? Puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. Terakhir, Quran surah ketiga ayat 142. Bagaimana cara hijrah yang efektif menurut Al-Quran? Karena tidak mudah mengatasinya. Di ayat 214 itu tantangannya. Di ayat 142 itu perencanaan dan solusinya. Perhatikan caranya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 tantangannya dibuka dengan kalimat ini. Di Ali Imran ayat 142 dibuka juga dengan kalimat ini. Apa Anda mudah begitu saja kemudian mendapatkan kesuksesan bahkan surga yang Anda mimpikan? Dengan berhijrah langsung dapat? Belum tentu, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma dua, kata Allah. Satu, kita hapus dulu. Hijrah itu seperti menghapus, tidak mudah. Kadang-kadang tintanya sulit. Tapi kalau hijrah bersama-sama, kadang-kadang lebih mudah dilakukan. Hijrah berjamaah. Mohon izin, saya lebih fokus serius malam ini supaya materi kita dapatnya banyak gitu. Ya. Tuh kan, kadang-kadang ada bunyinya tak itu. Hijrah tuh ya begitu. Apalagi dosa gitu kan. Dosa itu seperti tinta. Jadi kalau dosanya semakin besar tinggi, menghapusnya nggak mudah. Bahkan kadang-kadang harus butuh odol. Ya, butuh minyak kayu putih gitu, butuh yang lain lagi dan sebagainya. Tapi kalau tintanya kecil-kecil, dosa kecil, dihapus sedikit hilang. Ya, silakan. Tapi jangan hapus yang tidak ingin saya hapus ya. Ya. Baik, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah. Lihat sini. Ini bagian terakhir dari kita. Jadi saya sudah terangkan definisinya, terangkan tantangannya. Sekarang cara untuk menjalani dan mengatasi persoalan-persoalan tadi. Ya. Dan mohon izin saya malam ini lebih fokus kepada materi. Jadi hal-hal yang nggak penting kita simpan dulu. Ya. Lihat sini. Satu, saya gunakan yang tinta biru untuk membedakan dengan yang tadi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Fokus. Satu kalimatnya menggunakan jahadu, dari kata jahada yujahidu. Jahada, akar katanya dari kata juhdun, ya, al-juhdu. Artinya serius, sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau hijrah mesti serius, jangan tanggung, mesti sungguh-sungguh. Kalau nggak serius, hasilnya nggak akan sempurna. Tahajud yuk, ayo.
Jam berapa bangun? Aku mangke weh. Susah. Yang kayak kumaha gitu. Nanti bagaimana? Jadi kalau kita yang nggak serius, setengah-setengah, hasilnya pun nggak akan maksimal. Bangun jam berapa? Jam 3, siap, siap, ayo. Alarm berapa diatur? Ya udah 3 kali deh, sepakat, sepakat. Jam berapa? 2:04, 2:30, 2:45. Ya udah, atur 3 kali. Jam alarm pertama bangun, matikan alarm kedua. Alarm kedua bangun, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap, ya kan? Yang penting konsisten dulu. Jam 3 bangun. Nah, serius, sungguh-sungguh. Yang paling menarik teman-teman sekalian, akar kata ini sebetulnya bisa tanpa menggunakan alif. Jahada ya jahadu. Tapi kenapa menggunakan alif? Jahada. Masih ingat tadi di awal yang saya terangkan? Ketika menggunakan alif, orang hijrah pasti butuh proses. Pasti ada tantangan. Kalaupun menghadapi tantangan, hadapi dengan sungguh-sungguh juga. Hadapi dengan serius. Yakin dengan kuat. Sedang menghafal Quran, awal-awal ringan, lama-lama jadi agak susah. Serius gak apa-apa. Seperti menghafal yang ringan, hafalkan yang sulit jadikan ringan. Alif lam mim. Masih ringan. 1 menit gak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sejam gak hafal-hafal. Ya. Gak apa-apa, sungguh-sungguh. Yang penting kesungguhan Anda dimaksimalkan. Di situ akan terasa kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Teruskan. Dapat. Yang kedua, ini yang belum saya ajarkan. Alif itu bisa berfungsi mufa'alah, menunjuk makna saling. Contoh, rahmukallah. Safaha yusafihu, saling bersalaman. Yang satu menyodorkan, yang satu menyambut pakai alif. Contoh, saling menjaga dan mengingatkan pakai alif. Hafadha yuhafidhu. Menjaga, hafidha yahfadhu. Saling menjaga, hafadha yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Pakai alif. Hafidhu. Bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat. Jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Tapi kalimatnya bukan sekedar dijaga, saling menjaga. Saling ingatkan. Mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini, teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri nggak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan, bahkan di DM ketemuan, anak sendiri nggak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, keluarga dekat. Hafadha. Nah, kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan. Dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut, kadang kita nggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam. Kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau Anda lupa, imam mengingatkan. Imam lupa, Anda mengingatkan. Jadi nggak berat, sholat sendirian itu lebih berat. Sholat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah nggak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah. Kan nggak mungkin nengok, subhanallah. Apa? Tidak. Gitu. Yang satu ruku semua. Bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekedar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak Pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid. Walaupun dia muslim.
Maka fikihnya mengajarkan sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor satu sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya, harus main bakar aja. Nih, hukum tetangga masjid nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid.